Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita lanjutkan karena uh, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini walaupun via online ya, untuk melanjutkan kegiatan IHT ya, in-house training sekolah penggerak. Pada hari ini kita akan membahas mengenai capaian pembelajaran. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya jika kita mengawali aktivitas kita dengan berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan membahas dan berdiskusi Bapak Ibu mengenai capaian pembelajaran ya. Gitu kita waktunya kegiatan hari ini sampai jam 10.15. Jadi kurang lebih sekitar 135 menit. Jadi harapannya selama waktu itu kita bisa berdiskusi sama-sama membahas mengenai capaian pembelajaran dan menyamakan persepsi kita sama-sama untuk penyusunan modul pastinya nanti endingnya begitu. Bapak Ibu semuanya juga yang sedang mengerjakan tugas-tugas di LMS sudah banyak membaca ya sumber-sumber yang berkaitan dengan capaian pembelajaran yang pastinya sudah menambah wawasan Bapak Ibu semuanya. Jadi saya di sini saling berbagi ilmu karena kebetulan lebih dulu ikut pelatihan begitu. Jadi bukan berarti ilmunya lebih banyak. Gitu di sini jatuhnya sama-sama belajar. Saya pun juga belajar. Jadi sama-sama belajar begitu. Jadi kalau seumpama nanti ada hal yang perlu dikoreksi, monggo boleh dikoreksi untuk diluruskan begitu. Jadi izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu. Jadi mungkin sebelum kita membahas bersama-sama berdiskusi mengenai capaian pembelajaran begitu, kita mungkin punya ini. Jadi ada sebuah permisalan begitu, perumpamaan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita itu mau ke suatu tempat begitu Bapak Ibu. Jadi kita nggak punya orang, nggak punya teman yang bisa menunjukkan kita arahnya begitu. Jadi kita membutuhkan sebuah device. Ya, kalau zaman sekarang itu mungkin device yang umum dipakai adalah GPS gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan GPS. Jadi sama. Jadi menurut Mahajan dan Singh begitu tahun 2017. Jadi capaian pembelajaran itu diibaratkan sebagai sebuah alat navigasi ya atau sebuah GPS begitu. Kalau misalnya kita sudah memasukkan tujuan kita ke perangkat GPS tersebut, maka selanjutnya nanti kita sebagai pengemudi nanti akan dipandu sepanjang perjalanan. Kemana nih arahnya? Ya, belok mana? Belok kiri mungkin, belok kanan mungkin, lurus mungkin, seperti itu. Sepanjang perjalanan dan akan membawa pengemudi ke tempat tujuan yang disebutkan, yang sudah dituliskan di awal tadi. Dengan benar tujuannya,
tanpa takut kita kehilangan arah atau salah tujuannya. Kalaupun nanti kita salah arah, kita akan dipandu lagi menuju ke jalan yang benar, begitu ya, sampai ke tempat yang dituju, begitu. Nah, sama. Jadi CP ini juga diibaratkan sebagai alat navigasi untuk kita nanti sebagai seorang guru dan untuk siswanya juga, supaya mereka tahu apa aja nanti yang akan saya terima, begitu. Jadi sama seperti GPS, jadi CP ini sebagai acuan, ya, yang sebagai acuan yang membimbing, sebagai acuan yang membimbing siswa untuk hasil yang diinginkan dari sebuah kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan, begitu. Jadi di CP itu sudah ada arahan, begitu. Apa aja yang ingin akan dicapai seorang peserta didik selama satu fase pembelajaran atau selama periode pembelajaran, begitu. Selain sebagai bimbingan untuk siswa, CP ini juga dapat menunjukkan, gitu, dan mengarahkan para guru jalan yang harus diikuti dan menyadarkan siswa tentang apa yang akan mereka capai di akhir dari pembelajaran. Sehingga secara tidak langsung juga akan mempengaruhi metode pengajarannya kita, begitu. Jadi kita memilih metode apa ya yang tepat, begitu, untuk membimbing peserta didik untuk mencapai tujuannya. Pembelajaran di lingkungan maupun praktek penilaian. Jadi tidak hanya secara teori saja, tapi juga secara praktik. Ini sekilas gambaran tentang capaian pembelajaran. Jadi kalau menurut seorang pakar, itu dia mengibaratkan bahwa CP itu seperti alat navigasi. Navigasi yang tidak hanya untuk gurunya, tetapi juga untuk peserta didiknya, begitu. Nah, mengapa kita menggunakan CP? Nah, CP ini tadi adalah alat navigasi katanya. Nah, alat navigasi yang digunakan sebagai sarana, ya, yang sebagai sarana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, karena karakter dari sekolah penggerak ini inginnya nanti peserta didiknya endingnya punya profil pelajar Pancasila di dirinya, begitu ya, yang dapat diaplikasikan kehidupan sehari-hari. Seperti kita ketahui ada 6 profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, memiliki nalar kritis, dan bersikap mandiri. Jadi ini tujuan dari sasarannya dari pembelajaran ini CP-nya sebagai sarana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Jadi nanti setiap mata pelajaran yang berkaitan dengan harapannya setiap mata pelajaran itu yang kita ampu itu dia mencakup atau berkaitan dengan satu atau lebih dimensi profil pelajar Pancasila. Kayak misalnya kalau saya begitu mengajar kimia nanti kelas 10, kira-kira di mata pelajaran saya itu nanti berkaitan dengan profil pelajar Pancasila apa saja gitu. Oh, misalnya nanti ada profil Pancasila bernalar kritis mungkin gitu, bergotong royong mungkin dalam sebuah proyek, apalagi nanti kita akan ada proyek interdisipliner gitu yang dapat menguatkan profil pelajar Pancasila. Jadi di CP-nya, di capaian pelajarannya nanti ada terintegrasi ini apa namanya profil pelajar Pancasilanya.
Selain itu, untuk melihat apakah profil pelajar Pancasilanya berkembang di peserta didik, kita dimonitor. Dimonitornya melalui survei karakter dan portofolio project. Begitu. Nanti juga akan dilihat dari asesmennya. Ya, kita punya 3 asesmen, ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Ini sekilas mengenai capaian pembelajaran, gitu ya. Gambaran secara umum, begitu. Bapak Ibu semuanya sudah mempelajari, mungkin sudah mengerjakan tugas-tugas pada pertemuan sebelumnya. Mungkin kita bisa sharing-sharing. Jadi menurut Bapak Ibu semua, pengertian dari capaian pembelajaran itu apa sih? Begitu. Kita sharing-sharing dari Bapak Ibu yang sudah mengerjakan, begitu ya. Bagaimana pemahaman Bapak Ibu semuanya mengenai capaian pembelajaran. Jadi ada mungkin yang ingin menyampaikan pendapatnya. Jadi capaian pembelajaran itu apa sih? Begitu. Dari Bapak Ibu yang sedang mengikuti pelatihan. Pak Wahyu mungkin ingin mengungkapkan ini pendapatnya mengenai capaian pembelajaran itu seperti apa? Capaian pembelajaran. Kalau pribadi saya sendiri, sebenarnya capaian pembelajaran itu tujuannya untuk mencapai apa yang diinginkan dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Tapi tetap disesuaikan dengan konteks materi yang ada di dalam setiap pembelajaran. Hingga di situ bisa terlihat apakah siswa ini atau peserta didik ini bisa mencapai tujuan dari yang ingin kita harapkan. Seperti itu ya. Mungkin seperti itu sih ya. Oke. Kalau misalnya saya ingin dengar pendapat dari Ibu Lutfia. Jadi kalau sebagai guru, kira-kira apa sih keuntungan kita atau keuntungan kita dengan ada CP ini? Manfaat CP buat kita sebagai guru itu agar memudahkan kita dalam mengajar, tercapai semua materi yang ingin diajarkan. Oke, itu pendapatnya Bu Lutfia, bagus sekali. Coba kita dengar pendapat dari yang lainnya. Boleh menambahkan lagi, Tarik? Boleh Pak Bayu, boleh. Boleh ya. Ya, jadi mungkin sedikit tambahan dari yang saya sampaikan tadi mengenai capaian pembelajaran, manfaatnya mungkin bagi kita maupun bagi peserta didik ya, sebagai komponen penentu kompetensi yang harus dicapai murid ya. Kemudian sebagai gambaran terkait kompetensi yang perlu dicapai pada setiap fase. Nah, ini gambarannya harus dicapai. Jadi setiap fase mulai dari fase A maupun sampai fase F itu harus tersusun rapi. Kemudian manfaat lainnya juga sebagai bahan dasar untuk menyusun tujuan pembelajaran. Dari mungkin kalau dulu kan kita menyebutnya KI ya. KI-nya itu dari capaian pembelajarannya itu sendiri. Jadi untuk menyusun tujuan pembelajarannya itu kita untuk mengetahui tujuan pembelajarannya. Jadi kita harus paham betul tentang capaian pembelajaran dan manfaatnya ya di situ nanti. Siswa maupun guru bisa menggambarkan kompetensi yang diinginkan itu jadi tercapai atau tidak gitu loh. Walaupun memang setiap mata pelajaran kan tingkat materinya juga berbeda-beda, tingkat kesulitannya juga berbeda-beda. Mungkin itu yang akan menjadi kendala bagi teman-teman guru. Ya. Contohnya aja yang mungkin kemarin yang saya dengarkan dari Pak Imam, ya, untuk materi fisika sendiri, beberapa mata pelajaran yang seharusnya diajarkan di kelas 10, itu contoh seperti vektor ya, materi vektor kemarin tuh yang mungkin jadi kendalanya Pak Imam, itu larinya ke fase F, yang harus diajarkan di kelas 11. Nah ini kan menjadi, kalau dibilang pendangkalan mungkin bisa jadi. Jadi bagaimana cara kita menanganinya, nah itu yang jadi PR kita. Nah, agar capaian pembelajaran ini bisa tercapai sepenuhnya. Kita harus lebih kreatif, lebih kolaboratif dengan teman-teman, dengan mungkin teman-teman guru mapel, maupun kita harus cerdik dalam melihat kemampuan siswa itu sendiri. Jadi setiap fase, capaian setiap fase itu bisa akan tercapai dengan baik. Mungkin seperti itu sih kalau pendapat saya sendiri. Untuk sekolah penggerak ini
PR kita jadi semakin lebih banyak, tugas kita jadi semakin sedikit berat kalau menurut saya. Beratnya apa? Kita harus benar-benar tahu kondisi siswa itu seperti apa untuk mendapatkan capaian pembelajaran. Tujuannya memang baik, semakin maksimal kita berusaha, semakin maksimal kita kreatif untuk mempelajari capaian pembelajaran siswa, maka hasil yang kita dapatkan juga pasti akan lebih baik. Capaiannya juga pasti akan lebih baik dari capaian-capaian pembelajaran di kurikulum sebelumnya. Mungkin seperti itu. Luar biasa pendapatnya Pak Wahyu. Berarti kita sebagai guru juga harus dituntut untuk kreatif ya Pak ya. Kreatif untuk menentukan metode apa kira-kira kita pakai untuk mengajar begitu mungkin Pak ya. Oke. Luar biasa dari Pak Wahyu. Coba kita pengen dengar dong sharing-sharing dari guru yang lainnya sudah mempelajari tentang CP begitu ya. Saya pengen dengar sharing-sharing dari Pak Sigit dong. Gimana Pak Sigit? Menurut Pak Sigit manfaat yang Bapak rasakan sebagai seorang guru dengan adanya CP ini Pak? Dari yang saya sudah pelajari dan saya baca dari beberapa sumber, capaian pembelajaran ini memang hampir sama dengan KI yang ada di K13, cuma lebih dispesifikkan, dan kebetulan yang saya sudah pelajari itu untuk mapel yang bahasa Inggris. Untuk mapel yang bahasa Inggris itu untuk capaian pembelajarannya dia harus lebih jelas lagi daripada KI yang sudah ada di K13 kemarin. Nah, contohnya untuk mapel bahasa Inggris itu kan dari ada 5 skill, ada speaking, writing, reading, vocabulary, kemudian apa lagi? Reading, writing, vocabulary, speaking, dan listening. Ya, listening. Nah, contohnya saya ambil yang untuk keahlian speaking itu untuk di fase F. Nah, untuk fase F itu kan bahasa Inggrisnya sudah bahasa Inggris tingkat lanjut. Nah, di sini dalam menentukan capaian pembelajaran, kita harus jelas dan lebih spesifik lagi. Apakah untuk keahlian speaking atau berbicara untuk fase F di bahasa Inggris tingkat lanjut itu menggunakan English for specific purpose yang bidang-bidang tertentu, contohnya di tourism atau di kesehatan atau di teknik atau di bisnis Inggris. Nah, itu kita harus lebih spesifik lagi untuk penentuan capaian pembelajarannya. Apakah di keterampilan umumnya itu siswa hanya dituntut untuk bisa public speaking dengan menggunakan pembuka, kemudian kalimat-kalimat ungkapan yang digunakan di bidang-bidang English for specific purpose tersebut, atau untuk di pengetahuan atau untuk di keterampilan umumnya itu kita harus membuat capaian pembelajaran bagaimana siswa bisa menggunakan semacam English for specific purpose seperti ungkapan-ungkapan dan kalimat yang lebih persuasif untuk mengajak banyak orang, maksudnya seperti mengajak adik-adik kelasnya atau teman-temannya untuk mempelajari materi yang ada di atau mengajak mereka untuk masuk mengikuti di jurusan seperti yang mereka ambil. Nah, itu kan lebih spesifik lagi. Terus untuk keterampilan khususnya itu juga ada percakapan, ada interpersonal dan transaksional. Nah, untuk di speaking, di percakapan transaksional ini juga kita harus mengambil capaian pembelajaran yang lebih spesifik lagi. Apakah untuk di percakapan transaksional, siswa itu diharapkan pencapaiannya itu untuk berbicara hanya dengan menggunakan ungkapan-ungkapan sehari-hari dengan menggunakan bidang-bidang tertentu, contohnya di background-nya yang di tourism atau di bidang kesehatan, atau apakah siswa itu kita harapkan mencapai tujuan capaian pembelajarannya itu melakukan transaksional, percakapan transaksional seperti mereka menjalankan tugasnya pada bidang-bidang tertentu, contohnya kita setting di praktek speaking nanti apakah siswa itu dia disetting seolah-olah dia menjadi seorang dokter atau resepsionis, atau di bisnis English mungkin kita setting siswa itu nanti menjalankan perannya sebagai konsultan. Nah, seperti itu dari yang saya dapat, yang saya pelajari untuk capaian pembelajaran ini. Dan yang paling penting saat kita setting untuk melakukan kegiatan pada capaian pembelajaran itu memang harus dikaitkan dengan beberapa elemen yang ada di profil pelajar Pancasila. Itu boleh dalam satu kegiatan itu dalam menjalankan materi
dan menjalankan keahlian itu boleh minimal hanya 3, tapi lebih baik lagi kalau dari kelima elemen itu termasuk masuk tercermin pada kegiatan yang diadakan pada saat pembelajaran. Mungkin itu saja yang dari saya yang pelajari dari mapel bahasa Inggris. Mungkin ada koreksi atau yang bisa menambahkan. Luar biasa sekali Pak Sigit ya, sudah dengan sangat mendalam begitu ya, sampai sudah memprepare apa aja kompetensi-kompetensi yang diharapkan begitu. Oke, kita ingin dengar lagi, discuss lagi dengan Bapak Ibu yang lainnya. Kita ingin mendengar pendapat dari Mem Rika, mungkin Mem Rika. Halo Mem Rika. Halo Mem Rika. Halo. Ya, Mem. Mem kan sudah mempelajari mengenai CP ya di tugas asinkronus di sebelumnya begitu. Nah, manfaat yang Mem rasakan, kemudian apa tips yang Mem prepare nih untuk anak-anak begitu, untuk mencapai kompetensi yang kita harapkan menurut Mem gitu. Saya tuh sebenarnya sejujurnya tuh belum lihat capaian pembelajaran di kelas 11, berhubung kelas 11 itu kan belum mengimplementasikan sekolah penggerak ya. Tapi dari dengar-dengar dari obrolannya Pak Imam tuh banyak yang fisika itu banyak yang diacak gitu. Kayak vektor dan gerak itu masuk ke kelas 11 padahal sebelumnya di kelas 10. Tapi mungkin nanti bisa disesuaikan saja gitu. Nanti kalau misalnya vektor dan sebenarnya gerak itu juga masuk di kelas 11, cuman harusnya itu sudah selesai di kelas 10. Nanti kalau misalnya akan ada penyelesaian ya kita sesuaikan saja gitu. Oke, gitu ya, Em ya. Kita disesuaikan saja. Jadi hal yang sama waktu saya ikut pelatihan begitu, karena di satu IPA, teman-teman tuh banyak yang fisika juga, banyak yang mengeluhkan bahwa di fase F itu terlalu padat, sedangkan di fase E itu terlalu umum begitu. Jadi waktu itu instrukturnya bilang nanti tinggal diskusi aja dengan MGEP sekolahnya begitu, bagaimana pembagiannya begitu. Kita ingin dengar lagi diskus dengan guru-guru lainnya. Kalau menurut Mem Agnes gimana Mem? Mem Agnes nanti kan mengajar kelas 10 tuh matematika. Nah, gimana menurut Mem manfaat CP yang dasarkan guru? Sekarang seperti apa nanti? Kalau misalnya manfaat CP itu sendiri, bagi saya CP seperti yang sudah kita pahami ya, jadi CP itu kan tujuan atau target akhir, di mana kita harapkan peserta didik itu memenuhi seperti CP itu gitu ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Nah itu manfaat. Jadi CP itu juga seperti tolak ukur ya bagi saya. Jadi tolak ukur. Kalau misalnya kita lihat di fase-fase gitu kan, contohnya fase E di kelas 10 ya. Jadi kalau misalnya fase E, CP-nya seperti ini. Berarti kita harapkan memang peserta didik setelah menempuh pembelajaran, maka fase E itu tercapai untuk peserta didik. Jadi manfaatnya bagi kita itu seperti tolak ukur. Kalau ibaratnya kalau dalam angka pada kurikulum 2013 misalnya itu KKM gitu ya. Tapi ini karena dia dalam bentuk narasi berarti tujuan itu tercapai. Jadi itu manfaat CP bagi guru. Nah, jadi kalau menurut saya CP ini kan CP ini dibuat untuk tidak memaksakan peserta didik begitu. Jadi makanya kalau kemarin yang saya pahami selama pelatihan, kalau misalnya dia belum paham, misalnya kalau di SMP lah ya, di SMP, kalau misalnya dia belum paham di satu fase, maka dia tidak dipaksakan untuk menyelesaikan fase itu. Jadi, tapi dia bisa ibaratnya dia bisa turun gitu loh. Jadi dia harus paham dulu fase sebelumnya sebelum dia masuk ke fase lain. Jadi itu tidak memaksakan peserta didik, karena
tujuan dari Merdeka Belajar kan seperti itu. Jadi pembelajaran itu membuat peserta didik itu tidak tertekan. Jadi dia bisa belajar dengan merasa aman, dengan merasa nyaman, tanpa tekanan, tanpa tekanan dari guru. Oh, kamu harus dalam pelajaran ini harus tuntas ya, nah begitu. Tapi secara lembut kita membuat mereka tuntas dengan cara lain, begitu. Nah, jadi kalau pemahaman saya itu seperti itu, adanya CP, diadakannya CP itu seperti itu. Jadi tidak memaksakan peserta didik itu bisa belajar sesuai tahapan kemampuannya. Nah, seperti itu sih kalau menurut saya. Oke. Jadi seperti yang ini ya sampaikan oleh Kak Banjar ya, bahwa pembelajarannya at the right level gitu ya, sesuai dengan level tingkatan ya begitu ya. Oke. Dan memang kalau di kurikulum sekolah penggerak ini tuh sudah bukan fokusnya ke guru tapi center student begitu ya. Jadi pusat perhatian kita tuh ke siswanya. Jadi kita melihat ke siswanya sejauh mana pencapaian yang dia dapatkan begitu ya. Oke, kita ingin dengar lagi diskus dari guru yang lain bagaimana pendapatnya mengenai CP dan yang dipreparekan begitu untuk pembelajaran. Kita dengar dari Ibu Zhang Sui, bagaimana? Kalau menurut Ibu Zhang Sui? Kalau dari yang saya baca sebelumnya untuk CP ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya ya, CP ini memang tujuannya untuk mencapai kompetensi peserta didik tadi. Kemudian CP itu kan dibelajarkannya itu sesuai dengan fase-fasenya. Nah, kalau di biologi ini sendiri yang kemarin saya baca itu kan ada kayak itu Bu, seperti ada elemen sama elemennya itu ada pemahaman sains dan keterampilan prosesnya. Jadi nanti itu ada proses dan juga ada produknya. Seperti itu yang saya pahami. Kemudian nanti itu dipecah lagi Bu, dari elemen-elemennya itu seperti kayak kelompok mengamatinya itu poin-poinnya apa saja. Kemudian poin yang lainnya itu isinya apa saja. Dan itu tuh nanti dibelajarkan dengan metode sama model dan strategi yang disesuaikan juga dengan gaya belajar serta karakteristiknya dari peserta didiknya tersebut. Oke, luar biasa sekali ya. Bapak Ibu semua sudah sangat mendalami materi di IHT ini begitu ya. Benar, jadi kita ada elemen-elemennya di CP tersebut yang kita harapkan mereka pahami, mereka mengerti begitu ya. Oke, kemudian kita dengar lagi pendapat dari. Baik ya, apa sih capaian pembelajaran ya? Di dalam kalau kemarin penjelasan tentang kurikulum sekolah, jadi CP ini adalah kalau di kurikulum K13 intinya adalah KI dan kompetensi inti ya. KI 3 dan KI ya, KI 1, 2, 3 itu sudah include di sini karena di dalam CP ini sudah include tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap. Jadi kalau nanti ada soal ya, capaian pembelajaran itu adalah pedoman kita dalam melakukan tindakan atau dalam hal utamanya adalah CP ini adalah bisa dibilang itu adalah hal yang harus kita capai. Jadi kalau kita kemarin dulu kan ada KKM. Nah, CP ini adalah KKM itu atau tujuan tersebut. Ya, seperti itu. Dan apa keuntungan bagi kita? Ya, bukan keuntungan sih, kerugian. Karena kita harus mengolah lagi. Karena kita harus mengedel atau kan biasanya kalau kita kemarin kalau kita ada KIKD kan kita harus mengolah lagi menjadi sebuah silabus. Nah, kalau CP nanti kita akan mengubah atau mengurai menjadi tujuan pembelajaran di dalamnya. Karena di dalam CP kita, misalnya di dalam bahasa Indonesia sendiri, ada di dalam fase itu, fase
semua fase ya di bahasa Indonesia itu ada 4 elemen. Nah, di setiap elemen itu terdapat tujuan-tujuan yang harus dicapai. Nah, yang paling sulit yaitu nanti kita harus menunggu dulu dari pemerintah atau kita sendiri nanti yang membuat ATP nanti yang Bapak Ibu akan pelajari di perangkat pembelajaran ya. Itu yang agak merepotkan kita karena kita masih belum tahu pasti mau dari, karena masih agak luas ya di dalam capaian pembelajaran. Ketika Bapak Ibu guru baca di situ kan masih di dalamnya sekitar, misalnya di elemen kalau di bahasa Indonesia ada menyimak dan memirsa. Di situ ada sekitar 4 tujuan. Nah, itu nanti dijadikan satu. Dan di dalam setiap fase itu nanti kita buat alurnya. Jadi dari alur pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya. Seperti yang Bapak Ibu pelajari kemarin. Itulah yang merepotkan kita kali ini. Tapi setelah selesai, untuk menguraikan capaian pembelajaran menjadi alur, kemudian kita akan lebih mudah lagi dalam membuat atau menentukan materi apa yang akan kita ajarkan. Nah, kesulitan kita itu terkait capaian pembelajaran adalah bagaimana kita bisa mengetahui kondisi siswa. Nah, itu. Maka dari itu kita nanti perlu di kurikulum program sekolahnya ya, kurikulum operasional di hari terakhir nanti kita perlu kurikulum itu agar kita bisa menentukan kelas apa saja yang perlu menggunakan fase E atau fase F. Kalau ke SMA fase E dan F kan. Nah, apakah mereka layak mendapatkan materi tersebut atau tidaknya itu ya. Karena kita TAR itu ya. TAR, TARLL, level ya, sesuai dengan level mereka. Jadi kalau kita paksakan mengajarkan itu ya mereka pasti nggak tuntas. Seperti itu. Ya, seperti itu menurut saya capaian pembelajaran. Oke, luar biasa pembahasan dari Pak Bagus ya, pemaparannya mengenai ya, CP. Maaf bilang ya. Ya, intinya manfaatnya CP ya. Sudah dengar lagi? Intinya CP sebagai pedoman kita dalam melangkah itu ya. Pokoknya intinya CP ini ya bagian pentingnya lah. Dan ada info terbaru bahwa CP sudah untuk surat keputusannya sudah dibuat dan ini akan digunakan, itu saja. Terima kasih. Dan info lagi untuk yang PPG untuk SD ya. Orang-orang yang PPG sudah membuat CP seperti ini dan konsep-konsep lainnya. Jadi sudah program ini sudah memang benar-benar berjalan seperti itu. Jadi kita mau tidak mau harus belajar, itu saja. Terima kasih. Oke, luar biasa untuk pemaparan tentang capaian pembelajaran oleh Pak Bagus gitu ya. Itu sangat mendalam sekali pengetahuan Bapak mengenai CP begitu. Benar kadang makanya itu fungsinya nanti kita pasti akan ada ini ya, ada asesmen diagnostik untuk mengetahui kondisi siswanya, tingkat pemahamannya, seperti itu ya. Mengetahui gaya belajarnya. Sebenarnya itu sebagai panduan kita sebagai seorang guru untuk membuat trik kira-kira gimana ya supaya siswanya nanti bisa mencapai kompetensi yang kita harapkan. Jadi memang di sini dituntut kreativitas seorang guru dalam proses pengajaran untuk fokus ke siswanya, begitu. Bagaimana siswa tersebut bisa mencapai apa yang ditargetkan, seperti itu. Dari diskusi dengan Bapak Ibu semuanya, mendengarkan pendapat-pendapat Bapak Ibu semuanya mengenai cara pembelajaran sangat luar biasa pemahamannya. Kita sharing-sharingnya luar biasa. Izinkan saya untuk memaparkan sedikit mengenai CP juga, begitu ya. Jadi buat saya juga hal yang baru karena saya nanti akan mengajar kelas 10 untuk kimianya. Jadi benar-benar juga belajar bagaimana caranya agar peserta didik
tersebut bisa mencapai kompetensi yang diharapkan di kimia juga, karena saya guru kimia misalnya, atau Bapak Ibu semuanya di sana guru biologi atau guru bahasa Indonesia seperti itu. Kita sama-sama belajar juga tentang cara pembelajaran yang merupakan hal baru juga bagi kita semua, bagi guru di sekolah penggerak ini. Jadi kalau capaian pembelajaran ini sebenarnya bukan hal yang baru untuk dunia di pendidikan tinggi, karena kalau di pendidikan tinggi CP atau capaian pembelajaran ini dikenal dengan istilah learning achievement atau achievement standard atau learning outcome. Capaian pembelajaran juga merupakan suatu tujuan pendidikan yang menyatakan apa harapan untuk diketahui, kemudian dipahami peserta didik dan dikerjakan oleh peserta didik setelah mereka menyelesaikan suatu periode belajar atau akhir program. Jadi cara pembelajaran juga merupakan suatu ungkapan tujuan pendidikan yang menyatakan apa yang diharapkan untuk diketahui, dipahami, dan dikerjakan oleh peserta didik setelah mereka menyelesaikan suatu periode belajar atau akhir program pembelajaran. Jadi seperti tadi Bapak Ibu sudah sampaikan bahwa secara nggak langsung CP ini juga akan mempengaruhi metode pembelajaran kita, metode mengajarnya kita, begitu. Apakah misalnya kalau selama ini kita hanya pakai metode ceramah saja mungkin, jadi kita bisa menambahkan, kita pakai metode audiovisual, menampilkan video mungkin untuk lebih memahamkan peserta didik, begitu. Dan harapan mereka lebih paham apa kita sampaikan, sehingga kompetensi yang diharapkan pun tercapai, begitu. Pembelajaran lingkungan bagaimana dan praktik penilaiannya seperti apa. Jadi nanti ada 3 asesmen di kurikulum sekolah penggerak ini, ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Yang bisa sebagai pedoman kita untuk melihat apakah peserta didik ini sudah mencapai kompetensi yang diharapkan di CP tersebut. Sehingga kita bisa menyimpulkan gitu berdasarkan Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran menyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi, dinarasikan yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, sehingga memungkinkan setiap anak tersebut mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat kompetensinya. Seperti yang Bapak Ibu sudah ada memaparkan, begitu. Jadi setiap anak itu nanti dia belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya, begitu. Jadi fokusnya ke siswa. Jadi belajarnya at the right level, begitu. Jadi kalau misalnya dia tuh di level bisa di fase E, ya dia belajar di fase E, seperti itu. Sehingga memungkinkan nanti di kelas yang sama anak-anak itu dia mempelajari fase yang berbeda. Apa aja kualitas hasil dari pembelajaran? Kualitas dari hasil pembelajarannya itu meliputi tingkat pengetahuannya, kemudian kedalaman pemahamannya, kemudian kompleksitas keterampilannya yang akan dicapai oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran. Jadi misalnya kalau saya mengajar kimia, gitu, jadi tingkat pengetahuan apa saja yang diharapkan di situ yang dihasilkan oleh peserta didik, sedalam apa pemahaman mereka, begitu. Dan kompleksitas keterampilannya dicapai peserta didik tersebut. Apalagi nanti ada project, gitu ya. Project tersebut kan nanti kan ada interdisipliner, jadi tidak hanya satu mata pelajaran saja, mungkin ada gabungan dari beberapa mata pelajaran, seperti ya kemarin misalnya Pak Imam bilang kalau misalnya fisika nanti kolaborasinya dengan matematika misalnya, gitu. Jadi kompleksitas keterampilan yang dicapai oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini menunjukkan kemampuan belajar yang digambarkan secara vertikal, begitu. Secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya, begitu. Sesuai dengan kemampuan peserta didik, begitu. Kalau ada sudah mencapai target kompetensi satu, nanti kita naik ke kompetensi berikutnya. Seperti itu, didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Nah, selain itu,
Capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat pastinya, ya, yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran tersebut sudah dicapai, apakah sesuai dengan harapan kita, begitu. Jadi kita bisa mengetahui dari penilaiannya, dari asesmen sumatif, atau selama proses pembelajaran kita lihat dalam asesmen formatif. Capaian pembelajaran bersama dengan kriteria penilaian mengidentifikasi capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur, gitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian. Pencapaian CP hanya dapat diidentifikasi setelah siswa tersebut mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian tadi dan dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Atau mungkin bisa nanti kita lihat dari proyeknya, begitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah prinsip dari penyusunan CP. CP itu susun harus terukur dan spesifik, begitu. Jadi harus bisa diukur, untuk mengetahui sejauh mana peserta didik paham. Kemudian dia fleksibel, teaching at the right level. Jadi belajar sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Gitu. Mungkin ini nanti yang perlu jadi PR buat kita bersama-sama sebagai seorang guru. Bagaimana kita benar-benar bisa matiteni anak-anak sejauh mana mereka sudah paham, gitu. Jadi student center itu juga tidak mudah kalau menurut saya pribadi, begitu. Dengan begitu banyaknya siswa, jadi kita harus matiteni anak satu persatu sejauh mana mereka paham, begitu. Dan bagaimana triknya kita untuk membuat mereka bisa mencapai kompetensi itu, karena setiap anak pastinya punya kemampuan yang berbeda-beda, tingkat daya serapnya juga berbeda-beda. Jadi PR besar gurunya ini yang saya rasa juga harus dipikirkan baik-baik lagi. Kalau menurut saya pribadi sebagai seorang guru nanti yang ngajak kelas 10, saya mikir lagi nanti gimana ya, bisa nggak saya harus bisa melihat anak-anak satu persatu, begitu, terus sejauh mana mereka paham, begitu. Terus nanti apa yang saya persiapkan untuk membuat mereka memahami dan mencapai kompetensi tersebut. Tapi tiap anak berbeda-beda pemahamannya. Nah, kemudian yang ketiga, bersifat otonom. Jadi satuan pendidikan diberi kebebasan dalam menyesuaikan CP. Kalau kemarin selesai pelatihan itu sempat didiskusikan yang pelajaran fisika waktu itu, karena kebanyakan guru fisika ya, di kelompok saya itu. Jadi mereka mengeluhkan terlalu penuh materi di fase F, sehingga instrukturnya bilang nanti sekolahnya diberi kebebasan untuk menyesuaikan dengan kondisi di sekolah tersebut, seperti yang Pak Imam sampaikan kemarin bahwa tidak ingin ada yang kurang dari konten-kontennya, gitu. Sehingga nanti mungkin kita perlu discuss MGMP sekolah, misalnya sama guru kimia di sekolah kita, sama guru fisika di sekolah kita misalnya, sehingga sebenarnya di sini yang berperan juga bukan hanya guru yang kelas 10 yang mengajar kelas 10, tapi juga yang mengajar kelas 11 dan 12, begitu. Untuk kita membagi ini kira-kira materi ini bisa nggak masuk ke kelas 10, begitu. Bisa, seperti itu. Jadi ini kenapa mungkin juga guru-guru yang kelas 11 dan kelas 12 even dia belum siswanya belum menggunakan kurikulum sekolah penggerak, tapi juga harus mengetahui hal ini, begitu. Ini akan dibahas satu persatu. Pertama tadi prinsip penyusunannya adalah terukur dan spesifik. Capaian pembelajaran itu harus dapat diukur dan bersifat spesifik. Itu sebagai acuan kita untuk dapat mendeskripsikan seberapa besar kemampuan siswanya sudah diperoleh, begitu.
Kalau menurut Mahajan tahun 2017, dia menyebutkan bahwa CP itu ditulis berdasarkan taksonomi Bloom yang telah terbukti relevan untuk dapat membantu mengembangkan hasil belajar peserta didik. Nah, untuk poin terukur dan spesifik pun itu ada beberapa aspek yang diperhatikan. Ada beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu bagaimana pemahaman dan pengetahuan dari peserta didiknya. Sejauh ini kita kadang memahami bahwa pemahaman sama pengetahuan itu sama. Jadi ternyata di sini terdapat perbedaan dari pemahaman dan pengetahuan. Jadi kayak misalnya pemahaman, misalnya dia hanya bilang saya tahu bahwa hal tersebut benar, begitu. Tapi kalau dia memahami pengetahuannya, saya tahu mengapa hal tersebut benar, jadi tahu alasannya, begitu. Kalau mungkin pada pembelajaran, kalau di kimia misalnya, siswanya, saya tahu bahwa titik didihnya pentanol mungkin lebih tinggi daripada titik didihnya propanol, begitu. Tapi kalau dia sampai di pengetahuannya, berarti saya tahu kenapa kok titik didihnya pentanol lebih tinggi dari titik didihnya propanol, misalnya karena ADC-nya lebih panjang, begitu. Jadi kita harus memperhatikan tingkat pemahaman dan tingkat pengetahuan dari peserta didik tersebut. Kemudian perbedaan antara pemahaman dan pengetahuan adalah benar atau salah. Kalau pemahaman, kalau pengetahuannya benar atau salah bukan merupakan sesuatu yang sifatnya absolut, tetapi bisa dianalisis dan disimpulkan tergantung kompleksitas dan kapasitasnya. Ini juga perlu sebagai perhatian kita sebagai guru nanti melihat anak tersebut memahami dan pengetahuannya juga dapat. Kemudian aspek yang berikutnya adalah praktis, begitu. Bagaimana merancang dan melaksanakan eksperimen. Biasanya itu ditunjukkan dengan kata-kata menunjukkan, menerapkan, nah gitu ya. Sedangkan kalau keterampilan generik, keterampilan umum, itu mencakup teknik pemecahan masalah, inti dari pembelajaran. Nah, biasanya itu kata-kata yang digunakan itu meliputi misalnya menganalisis, membandingkan, dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa aspek-aspek dari terukur dan spesifik. Kemudian yang kedua adalah bersifat fleksibel. Capaian pembelajaran itu bersifat fleksibel, yaitu sesuai dengan proses dan tahap pembelajaran siswa. Jadi kadang-kadang itu sering merasa bahwa belajar itu dirasa sebagai sebuah perlombaan, bukan sebuah proses, begitu ya. Jadi kalau dirasa kurikulum sebelumnya disusun sedemikian rupa, kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijejali dengan berbagai materi yang hasil akhirnya berorientasi pada sekedar tahu, begitu. Mungkin ini menurut teori di kurikulum sebelumnya, gitu. Sehingga karena kalau dulu kan senternya itu bukan siswa, begitu. Jadi gimana caranya materi itu selesai, mau nggak mau selesai, begitu. Siswanya sangat paham atau tidak, ya berarti materinya selesai, begitu. Mungkin itu kurikulum yang dulu. Sehingga hal ini mungkin yang menjadi pertimbangan sehingga kurikulum yang sekarang itu berbasis center student, begitu. Jadi lebih ke penguasaan pemahaman peserta didik, begitu. Sehingga hal tersebut pasti membuat siswanya memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep. Jadi hal ini mungkin yang seperti kemarin disampaikan bahwa kenapa di fase E itu lebih umum, ya, diharapannya peserta didik itu punya waktu untuk bisa menggali kompetensinya lebih dalam lagi di fase tersebut. Ini dari hal inilah sehingga capaian pembelajaran sekarang itu membawa perubahan dalam pendekatan pembelajaran. Yang awalnya itu berfokus kepada gurunya,
ya sekarang menjadi fokus kepada siswanya. Ini adalah rumusan capaian pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran ini formatnya ditulis dalam bentuk paragraf, sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi umum itu dapat terlihat lebih jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang akan dicapai oleh peserta didik di akhir pembelajaran. Jadi dari format ini saya tidak langsung juga akan memudahkan guru mengajar pada level yang seharusnya. Seperti tadi yang sudah dibahas ya, teaching at the right level begitu. Hal ini sebenarnya sebagai impian setiap guru dapat mengajar sesuai dengan tahapan perkembangan anak begitu. Karena selama ini kalau saya mengalami kesulitan begitu, misalnya kalau ngajar di kelas begitu, ada anak-anak yang masih tidak paham tetapi harus mengejar materi begitu. Jadi materinya harus selesai. Dan anak akhirnya kita sedikit mengabaikan itu. Begitu akhirnya mau tidak mau anak tersebut harus mengikuti materi baru lagi. Even dia sebenarnya di materi sebelumnya masih belum sangat paham. Nah, ini mungkin yang diminta untuk diperbaiki lagi di kurikulum yang sekarang begitu. Jadi kalau seumpamanya si anak ini belum paham, maka kita akan mengajarkan di levelnya dia begitu. Jadi anak-anak harapannya lebih terfokuskan ke dirinya begitu. Jadi gurunya lebih fokus ke anak tersebut begitu. Sebenarnya PR besar juga buat kita semuanya begitu. Ya, saat itu juga rumusan cara belajar ini disesuaikan dengan tujuan, yaitu mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. Ini kurikulum sekolah penggerak saat ini dikatakan sebagai pembelajaran dengan paradigma baru. Asesmennya sudah berbeda lagi. Kalau dulu mungkin kita di kurikulum ke-13 itu hanya penilaian di akhir saja. Tetapi kalau paradigma baru, kita asesmennya di awal di asesmen, selama proses pembelajaran itu di asesmen, kemudian di akhir pun di asesmen gitu. Dan harapan ya satu, harapannya peserta didik dapat memahami dan mencapai kompetensi yang kita harapkan sesuai dengan CP tersebut. Dan tidak lupa nanti di endingnya mereka memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang digunakan di sekolah penggerak merupakan hal utama dalam suatu kurikulum dan kriteria suatu capaian pembelajaran yang baik dikembangkan oleh satuan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi CP-nya sudah ada ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nanti coba kita lihat sama-sama beberapa CP yang sudah diberikan di MS begitu. Nah, seperti katanya Pak Imam kemarin, bahwa CP-nya memang nggak boleh disebarluaskan seperti itu ya. Seperti tadi Bapak Ibu sampaikan bahwa CP ini benar merupakan peleburan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalau di kurikulum K13 itu kita mengenal kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, di CP ini dia merupakan peleburan dari kedua kompetensi tersebut. Nah, hasil peleburan dua kompetensi ini menjadi satu kesatuan penjabaran kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik di akhir pembelajaran. Tidak lagi terpisahkan komponen sikap, komponen pengetahuan, komponen keterampilan, seperti itu. Sehingga nanti CP ini akan menjadi acuan deskripsi keberhasilan anak dalam mempelajari sesuatu hal. Gitu.
Pengintegrasian tersebut juga disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan paradigma baru, begitu. Jadi kita yang terbiasa dengan melihat KIKD, begitu ya. Sekarang kita memiliki CP yang merupakan gabungan, begitu, dari kedua kompetensi tadi, yang menjadi satu penjabaran kemampuan yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik di akhir pembelajaran. Jadi benar-benar satu yang baru untuk kita semua, untuk kita pelajari dan kita aplikasikan di peserta didik, begitu. Nah, uniknya di CP ini dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target dari capaian pembelajaran, begitu. Untuk rentang waktu yang lebih panjang. Di durasi setiap fase dapat berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Kita pakai istilah fase untuk membedakannya dengan kelas. Gitu. Kenapa? Karena peserta didik di satu kelas yang sama mungkin bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Ini merupakan penerapan dari prinsip pembelajaran sesuai dengan tahap capaian pembelajaran, atau kita kenal yang tadi ya, teaching at the right level. Jadi ini perumpamaannya Bapak Ibu semuanya. Perumpamaannya misalnya di sini diumpamakan kalau misalnya ada peserta didik nih, dia kelas 5. Tapi dia itu masih belum tuntas gitu. Jadi harus belajar dari materi yang ada di fase B gitu ya. Kalau kelas 5 ini berarti dia kan fasenya C itu. Kelas 5 sama 6 fasenya C. Tapi karena dia belum memahami materi yang ada di fase B, maka dia harus menyelesaikan dulu di fase B. Seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu semua. Sehingga di sini kita mengenal ada istilah fase. Ada fase A sampai fase F. Tapi kalau kita, karena guru di SMA, berarti ada fase E sama fase F. Kalau SMA kelas 10 itu setara dengan fase E, sedangkan SMA kelas 11 dan 12 itu setara dengan fase F. Nanti kita lihat seperti apa pembagian fase-fasenya. Nah, ini adalah fase-fase dalam capaian pembelajaran di sekolah umum atau sekolah reguler dan di sekolah luar biasa. Jadi yang mungkin perhatian kita adalah yang ada di sekolah umum saja. Jadi kalau di fase A ini anak SD, yaitu kelas 1 sampai kelas 2. Kemudian fase B itu kelas 3 dan 4. Kemudian di fase C itu ada kelas 5 dan 6. Kemudian fase D itu adalah anak-anak SMP, itu kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian untuk fase E itu ada siswa kelas 10 dan fase F untuk siswa yang ada di kelas 11 dan kelas 12. Ya, nanti di CP-nya itu juga ada pembagian materinya. Di fase E apa aja, di fase F itu apa saja. Ini sama, ini sinkronisasi jenjang, usia mental, dan usia kronologis. SMA di sini. Semuanya ini adalah komponen-komponen dari CP. Gitu. Jadi ada komponen rasional, jadi ada komponen rasional mata pelajaran. Nah,
apa sih maksudnya komponen rasional mata pelajaran ini? Jadi dalam rasional mata pelajaran itu memuat apa sih alasan kita atau peserta didik mempelajari, apa alasan peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut. Misalnya kalau kimia, kalau saya misalnya melihat CP kimia, berarti apa sih alasan peserta didik mempelajari kimia, begitu ya. Kemudian bagaimana keterkaitan, begitu, bagaimana keterkaitan antara mata pelajaran tersebut dengan salah satu dari profil pelajar Pancasila, begitu. Jadi misalnya kalau kimia, saya mengajar mata pelajaran kimia, bagaimana nih keterkaitan mata pelajaran kimia dengan karakter Pancasila, begitu. Apakah ada hubungannya dengan berpikir kritis mungkin, hubungannya dengan bergotong royong mungkin, seperti itu. Nah, di sana dijabarkan di rasional mata pelajaran, gitu. Kemudian apalagi yaitu kebermanfaatan mata pelajaran dalam kehidupan anak-anak. Jadi dijabarkan bagaimana kebermanfaat mata pelajaran tersebut yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Apalagi nanti mungkin mereka akan membuat proyeknya itu bisa dimanfaatkan untuk lingkungan sekitarnya, seperti itu. Jadi ini adalah memuat di rasio mata pelajaran ini memuat beberapa hal ini, mulai dari alasan mempelajari mata pelajaran, keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila, sampai bagaimana kebermanfaatan mata pelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, gitu. Kemudian selain rasional mata pelajaran, komponen dari CP tersebut ada juga tujuan dari mata pelajaran tersebut. Nah, yang berikutnya komponen CP adalah tujuan mata pelajaran. Jadi, kemampuan apa yang perlu dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Jadi, kalau misalnya di CP kimia, gitu, kemampuan apa yang perlu dicapai peserta didik setelah mereka mempelajari mata pelajaran kimia, begitu. Ya, komponen yang ketiga itu adalah ada karakteristik dari mata pelajarannya. Jadi di sana akan mendeskripsikan secara umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut. Jadi kalau kimia, saya misalnya dideskripsikan tentang apa materi yang dibahas dalam mata pelajaran kimia. Atau misalnya Bapak Ibu yang mengajar biologi misalnya, ini karakteristik mata pelajaran biologi. Di sana akan disampaikan secara umum tentang mata pelajaran biologi. Kemudian apa saja elemen-elemen atau stranded atau strand atau domain mata pelajaran serta bagaimana deskripsinya. Jadi sana dijabarkan di dalam CP tersebut mengenai mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Selain tujuan, karakteristik, dan rasional, nanti juga akan ada capaian dalam setiap fase, begitu. Nah, di sana akan memuat integrasi dari KI dan KD yang disajikan dalam bentuk pernyataan, ya, dalam bentuk paragraf, gitu. Jadi di fase E misalnya, di fase E itu apa saja yang diharapkan dicapai, gitu. Kemudian selain capaian dalam setiap fase, ada juga capaian setiap fase dalam bentuk setiap fase menurut elemennya. Nanti saya akan dibuat dalam bentuk matriks, ya. Jadi setiap elemen nanti dipetakan menurut perkembangan peserta didiknya. Nah, nanti ada alur capaian pembelajaran
ya turunannya dari CP. Setiap fase nanti diturunkan menjadi alur CP yang dijabarkan dari tahun ke tahun. Kemudian alur kontennya, gitu ya. Nanti materi setiap tahun yang dikembangkan oleh satuan pendidikan, ya, atau gurunya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah komponen dari CP. Nanti coba kita lihat contoh CP1 begitu, sehingga kita bisa melihat bagaimana sih bentuk rasional mata pelajaran, bagaimana karakteristik mata pelajarannya begitu. Nah, ini ada cara kita menggunakan CP. Nanti kita akan menganalisis kompetensi dalam fase pembelajaran. Jadi kita akan melihat lagi analisis karakter dan kemampuan peserta didik. Nah, di sini peran penting dari sebuah asesmen diagnostik, begitu. Untuk dapat menganalisis bagaimana karakter dan kemampuan peserta didiknya. Sehingga asesmen diagnostiknya dilakukan di awal. Nah, dari sana baru kita juga menganalisis kompetensi dalam fase pembelajarannya. Sehingga kita dapat menempatkan peserta didik ini nanti dia ada di fase mana. Gitu. Harapannya nanti ketika mereka belajar pada fase yang tepat, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan tingkat pemahamannya. Gitu. Sehingga perhatian kita ke kemampuan anak tersebut. Jadi benar-benar learning at the right level. Jangan sampai kita salah menempatkan anak tersebut. Nah, kalau sudah tahu penempatan peserta didik, baru kita lakukan aktivitas pembelajaran. Nah, setelah lakukan aktivitas pembelajaran, nanti kita akan ada asesmen untuk melihat apakah sudah tercapai kompetensi yang kita harapkan. Nah, ini merupakan alur dalam menggunakan capaian pembelajaran. Gitu. Nah, coba sekarang kita mungkin melihat salah satu contoh saja, atau beberapa contoh dari CP yang diberikan. Mungkin dari sini ada yang mau diskusikan Bapak Ibu semuanya. Sambil saya buka untuk melihat CP-nya. Oke, ini saya membuka LMS waktu pelatihan kemarin. Dan di sini disediakan beberapa CP-CP ya, sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu semuanya. Gitu. Di sini disediakan mulai dari cara pembelajaran bahasa ya, bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, ada juga bahasa Jepang. Mungkin ada sekolah yang matan lokalnya itu bahasa Jepang gitu misalnya. Kalau kita nggak ada, kemudian kalau kemarin saya ambil yang misalnya saya bidangnya kimia, jadi saya ambil CP kimia. Kemarin juga Pak Bagus sempat mengirim ya CP ke grup. Nah, mungkin sana kita bisa melihat-lihat, nengok-nengok CP masing-masing mata pelajaran Bapak Ibu semuanya. Oke, saya buka. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya mengenai CP ya, sehingga contoh-contohnya juga. Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan bahwa hari ini akan ada kuis. Ya, akan ada kuis di LMS masing-masing, bisa dicek di sana, dan due date-nya itu jam 6 sore hari ini. Seperti itu. Gimana Bapak semuanya, ada yang mungkin mau didiskusikan, mungkin Pak Bagus, mungkin Pak Wahyu, ada ingin kita diskusikan sama-sama terkait dengan materi hari ini ya, tentang CP.
Mungkin kalau tidak ada yang ingin didiskusikan gitu, saya mungkin akhiri sampai di sini saja. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa mengerjakan ya tugas-tugas di asinkronus untuk materi berikutnya akan dibahas di esok hari. Tapi jangan lupa nanti akan ada kuis yang due date-nya sampai jam 18 ya, jam 6 sore hari ini, seperti itu. Mungkin sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, kita berdoa bersama-sama. Semoga semua kegiatan hari ini bernilai ibadah untuk kita dan bermanfaat untuk kita ke depannya, untuk melaksanakan kurikulum sekolah penggerak. Semoga capaian-capaian yang kita harapkan kepada peserta didik dapat tercapai dan mereka dapat menyelesaikan materi dengan sesuai kompetensinya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk waktunya kegiatan pada hari ini. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem.